masalah niat puasa sunnah sebelum artinya sebelum fajar. Bagi puasa sunnah sebetulnya, lupa ini adalah rufi al-qalam. Orang lupa itu, jadi bagi orang lupa makan di hari puasa itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Sahabatku semua rahimakumullah, dari apa yang ditanyakan Ustaz Muslimin ini ada beberapa item pertanyaan di dalamnya. Pertama, masalah niat puasa sunnah sebelum artinya sebelum fajar. Yang kedua, masalah lupa sehingga makan minum setelah fajar. Yang ketiga, masalah ketidaktahuan hukum sehingga membatalkan puasanya. Ini ada tiga item di dalamnya itu. Jadi gini, pertama bahwa tentang niat, berniat sebelum fajar. Bagi puasa sunnah sebetulnya masalah niatnya sangat fleksibel. Kalau bagi puasa wajib itu wajib berniat sebelum fajar. Nabi bersabda, "Man lam yabit asyam minal lail fala siyama lahu." Orang yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka dianggap tidak berpuasa. Itu bagi puasa wajib. Bagi puasa sunnah fleksibel. Nabi seringkali berniat setelah fajar. Jadi Nabi punya kebiasaan sallallahu alaihi wasallam, sehabis salat subuh Nabi berdiam di masjid sampai masuk awal duha. Nah, Nabi berzikir sampai masuk al-duha. Jadi setinggi tombak, ya, matahari setinggi tombak. Ya, Bapak Ibu Allah biasakan kalau sholat sunnah duha itu tunggu dulu, ya, jangan langsung terbit langsung sholat sunnah itu. Jadi syuruk, maksudnya itu syuruk itu bagi orang yang punya paket, ya. Paket dia dari subuh, habis sholat subuh berjemaah sampai masuk waktu duha baru sholat syuruk. Itu maksudnya itu. Jadi maksudnya awal duha itu syuruk maksudnya. Nah, Nabi pas selesai sholat duha, awal duha atau sholat syuruk, ketika itu langsung Nabi pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya tanya kepada istrinya, "Fi iftar, ada sarapan pagi nggak?" gitu. Kata istrinya, "Nggak ada, kita nggak punya apa-apa." Gitu. Nabi sering gitu. Jadi nggak ada makanan, nggak ada sarapan. Ya sudah, kata Nabi, "Ana anwi syam, aku berniat puasa sekarang." Nah, boleh untuk puasa sunnah berniat sesudah fajar. Boleh, itu segi niat, ya. Nah, kemudian yang kedua, lupa. Nah, lupa ini adalah rufi al-qalam. Orang lupa itu dia nggak dosa. Namanya lupa kan. Ya, misalnya nih Daus, ya. Daus itu kan di dapur, dia sering di dapur. Pas hari Senin puasa, dia masak-masak di situ, lupa gitu. Dia karena dia masak gitu, dia makan setengah piring. Terus keenakan satu piring habis gitu. Selesai satu piring habis, dia ingat, waduh, ini hari Senin, saya sedang berpuasa gitu. Nah, karena lupa, fi al-qalam itu rizki. Jadi bagi orang lupa, makan di hari puasa itu rizki namanya. Ya, mau sepiring, 2 piring, 3 piring, tapi lupa, ya sudah. Tapi jangan dilupa-lupain, ya. Jangan pura-pura lupa, jangan. Itu jelas batal. Tapi kalau lupa beneran, itu rizki. Nah, nggak apa-apa, nggak batal puasanya. Lanjutkan puasanya bagi yang makan pas hari puasa karena lupa, ya. Lanjutkan puasanya. Itu yang pertanyaan yang kedua, yaitu lupa. Nggak apa-apa, lanjutkan Ustaz Muslimin. Kalau antum ternyata lupa dan makan, lanjutkan puasanya, itu nggak salah. Dan niatkan puasa setelah ingat, ya, misalnya gitu kan, seperti itu. Nggak ada masalah, lanjutkan puasanya, itu sah puasanya, ya, karena sudah berniat puasa sejak tadi malam, apalagi. Maka itu lupanya itu tidak apa-apa. Terus yang ketiga, karena jahil, maka karena tidak tahu hukumnya. Nah, kalau tidak tahu hukumnya, dengan ilmu penyelesaiannya, ya sudah, ketika dia sudah ternyata, waduh, kayaknya saya
nggak yakin deh puasa saya sah nih gitu. Akhirnya dia beristihad, udah saya batalin aja. Berarti kalau sudah diniatkan batal ya sudah batal puasanya. Karena sudah makan dan minum ketika itu, maka dia menjadi batal puasanya. Tapi kalau dia ternyata karena lupa diangkat oleh Allah SWT, penanya dianggap masih tidak berdosa ketika dia makan. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.